Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Pembahasan mengenai pengertian, tujuan, dan struktur teks ulasan sudah disampaikan pada video sebelumnya ya. Buat kalian yang belum menikmati videonya, bisa cek linknya di deskripsi. Yuk kita mulai pembahasannya. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks ulasan adalah menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Mari kita lihat contohnya. Contoh pertama, buku ini mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah sekedar menjalani, tetapi bagaimana menerapkan seni dalam menjalaninya. Pada contoh kalimat tersebut, ada penggunaan konjungsi penerang bahwa yang berfungsi menerangkan atau menegaskan sesuatu yang terdapat dalam sebuah karya. Kita lihat contoh lainnya. Selain kisah percintaan, novel ini juga mengandung pesan moral, yakni menghargai sesama manusia tanpa memandang status sosialnya. Pada dasarnya, penggunaan konjungsi penerang dalam teks ulasan ditujukan untuk menyampaikan interpretasi atau pemahaman seorang resensator terhadap karya yang diulas. Dalam kalimat-kalimat yang menggunakan konjungsi penerang ini, dapat juga membantu pembaca untuk menginterpretasi sebuah karya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung penanda urutan waktu. Konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks ulasan adalah sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Mari kita lihat contohnya. Contoh pertama, sejak terbitnya buku ini, para penggiat sastra dicengangkan dengan bentuk sajak yang keluar dari aturan puisi. Contoh kedua, sukses dengan Laskar Pelangi, kemudian menampilkan kejutan-kejutan lain dalam novelnya yang berjudul Sang Pemimpi. Kalau kita perhatikan kalimat tersebut, penggunaan konjungsi temporal ditujukan untuk menampilkan efek atau urutan dari suatu hal yang terdapat pada suatu karya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi penyebab atau biasa disebut dengan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat atas suatu permasalahan yang timbul pada karya yang diulas. Permasalahan yang dimaksud di sini bisa saja negatif, bisa juga positif ya. Bentuk konjungsi penyebab atau konjungsi kausalitas yang digunakan yaitu karena dan sebab. Yuk kita lihat contohnya. Contoh pertama, penonton kecewa dengan film garapan sutradara kondang itu karena dianggap jauh melenceng dari novel aslinya. Contoh kedua, novel ini banyak diminati oleh kalangan remaja sebab penulis menggunakan pendekatan bahasa dan tema cerita yang identik dengan dunia remaja. Dari kedua contoh kalimat di atas, dapat kita analogikan sebab sebagai aksi dan akibat sebagai reaksi. Penggunaan konjungsi kausalitas ditujukan untuk menyampaikan suatu reaksi yang muncul dari aksi dalam sebuah karya. Reaksi yang muncul bisa saja negatif, bisa juga positif. Jadi, penggunaan konjungsi kausalitas dalam teks ulasan biasanya ditujukan untuk menyampaikan hal seperti ini ya, yaitu reaksi dari penikmat karya yang muncul atas sebuah karya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi seperti jangan, harus, hendaknya. Kita lihat contohnya. Contoh pertama,
Untuk bisa merasakan nuansa klasik di Yogyakarta, pembaca harus memiliki buku ini sebelum ludes di pasaran. Contoh kedua, hendaknya buku ini dikaji ulang karena banyak mengandung teori yang bisa merusak pemahaman. Pernyataan berupa saran atau rekomendasi ini ditujukan untuk mengajak atau menyarankan pembaca untuk menikmati sebuah karya yang diulas atau tidak. Itulah kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks ulasan. Perlu diketahui bahwa kaidah kebahasaan ini pada dasarnya sebagai patokan untuk menandai kaidah bahasa yang sering digunakan dalam sebuah teks. Bukan berarti kaidah kebahasaan pada suatu teks mutlak hanya ada pada teks tersebut. Karena yang namanya kaidah bahasa atau aturan bahasa pasti selalu ada saat kita menulis teks apapun. Sebagai contoh, konjungsi temporal atau kata hubung penanda urutan waktu. Konjungsi ini tidak hanya ada dalam teks ulasan. Dalam teks cerita fantasi, teks prosedur, teks cerpen, dan teks lain yang kita tulis, kemungkinan besar kita akan menggunakan konjungsi ini. Namun, konjungsi ini ditetapkan sebagai kaidah bahasa suatu teks karena dianggap sering digunakan atau sering muncul pada teks tersebut. Jadi, jangan heran jika kaidah kebahasaan yang terdapat pada suatu teks bisa juga terdapat pada kaidah kebahasaan teks lain. Hal ini terjadi karena kaidah kebahasaan itu dianggap menjadi penanda atau dominan digunakan pada teks tersebut. Sekarang, yuk kita mantapkan ingatan dengan latihan. Mari kita pasangkan kata-kata berikut sesuai dengan pasangannya. Jangan sampai salah pasangan ya. Bisa berabe nanti urusannya. Lihat tabel berikut. Di kolom sebelah kiri ada contoh kata dan di kolom sebelah kanan ada kaidah kebahasaannya. Nah, dari tabel ini, coba kalian pasangkan kata-kata yang ada di kolom sebelah kiri dengan kaidah kebahasaan yang ada di kolom sebelah kanan. Bagi yang sudah menemukan jodoh dari kedua kolom tersebut, isi di kolom komentar ya. Selamat menjadi mak comblang. Demikian penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Semoga dapat dipahami ya. Dan jangan lupa share ke kawan-kawan, biar kawan-kawan yang lain juga bisa mengikuti materi kaidah kebahasaan teks ulasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.